Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan siyam lil mu'minin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita masih bertemu dengan Ramadan kali ini, dan hari ini merupakan Ramadan yang ke-23, dan insya Allah 26 hari lagi mudah-mudahan kita dapat maksimalkan Ramadan kita sambil kita i'tikaf. Tuhan ingin mengingatkan kita sedikit sebelum bulan Tuhan tahun dalam 10 amalan yang menghantarkan kita kepada gelar takwa. Yang pertama Tuhan ingatkan juga diri Tuhan agar terus kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, karena cukup sedih kehidupan mereka, dan mereka adalah bagian dari kita manusia. Mereka orang yang beriman. Ini mengingatkan kita di bulan Ramadan, di mana Ramadan Nabi berperang. Di bulan Ramadan Nabi berperang dengan kaum Quraisy, yaitu perang Badar, di mana jumlah Rasulullah SAW pada saat cuma 300 sahabat. Sementara jumlah daripada kaum musyrikin pada saat itu lebih kurang 1.900 orang. Tapi ketika berhadapan Hizbullah, pasukan Allah, dengan Hizbus Syaitan, maka yang dimenangkan adalah Hizbullah, itu dimenangkan oleh Rasulullah perang Badar. Padahal cuma 300 orang melawan 1.900 orang. Maka oleh karena itu, yang bisa kita lakukan kepada saudara kita di Palestina mendoakan, itu yang pertama. Yang kedua, agar terus kita membaikot produk-produk daripada Yahudi tersebut. Dan memang Allah sisakan kaum Ad, kaum Thamud, kaum Madian, Allah hancurkan. Allah sisakan, yaitu Yahudi ini. Bagaimana terus kita diingatkan dalam surah Al-Fatihah, kita jangan sempat kita ikuti dua ini, yaitu ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang yang dimurkai Allah, wal dhalin, orang-orang yang disesatkan oleh Allah, yaitu kaum Nasrani. Kaum Yahudi ini menjadi beban membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sambil i'tikaf terus kita beristighfar, karena Rasulullah dalam sehari tidak kurang 100 kali istighfar. Maka kita sambil i'tikaf terus beristighfar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ibadah puasa Ramadan itu disyariatkan kita itu pada tahun kedua Hijriah. Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan suci, sering kita sebut. Tapi apakah dengan datangnya bulan yang suci ini, dengan adanya bulan yang mulia ini, orang-orang yang ada di dalam bulan tersebut lebih mulia? Ini jadi pertanyaan dengan. Karena kenapa? Kalau dengan datangnya bulan Ramadan, bulan suci, bulan mulia ini, lantas kita menjadi mulia, maka kita bisa lihat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berangkat ke Mekah, ke Madinah.
Mekah, Madinah itu kota suci. Lalu apakah dengan dinobatkan dua tanah haram tersebut, dua kota suci tersebut, orang-orang yang ada jalannya menjadi suci? Belum tentu hadirnya dalam Allah Subhanahu. Jadi yang memuliakan mereka, yang memuliakan kita, yang mensucikan kita adalah amal kita hadir dari Allah Subhanahu. Maka sejauh mana amalan-amalan yang dapat kita lakukan, yang kita kerjakan di bulan suci ini, maka amal itulah yang memuliakan kita pasca Ramadan nanti. Maka oleh karena itu belum tentu bulan yang suci ini lantas kita menjadi suci. Demikian juga kita lihat nasab yang mulia, nasab yang suci, belum tentu betul-betul menjadi suci. Belum tentu hadirkan dengan Allah Subhanahu. Juga tempat yang suci juga belum tentu tempat itu menjadi orang yang suci. Yang membuat mereka suci, yang membuat mereka mulia adalah ketika kita angkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, Fathul Makkah, pembebasan Makkah. Setelah sekian lama Nabi harus hijrah, meninggalkan tempat tinggalnya, meninggalkan kampungnya, hijrah menuju Madinah. Di bulan puasa juga pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi kembali, yaitu merebut Fathul Makkah, merebut kembali, menaklukkan kota Makkah. Jadi bulan puasa itu bulan yang memang bulan kemuliaan. Bagi siapa mulia? Ketika kita mau menjadikan bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, bulan pergerakan, bulan peningkatan amal kita, maka dengan asbab-asbab amal-amal itulah menjadikan kita kemuliaan. Kita bisa lihat dari yang berikan Allah. Banyak kali penaklukan oleh Umar bin Khattab terjadi pada bulan Ramadan. Kenapa? Dan fikirnya, zikirnya, bagaimana mengeluarkan dakwahkan umat. Maka banyak negara-negara yang menjadi negara-negara Islam. Jadi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu saya ingin menyampaikan ada 10 amalan untuk meraih gelar takwa. Kenapa? Karena tujuan daripada kita berpuasa yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Karena kalau bertakwa, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amri yusra, Allah akan memudahkan urusan. Seluruh persoalan-persoalan kita, seluruh urusan-urusan kita akan dimudahkan oleh Allah ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini takdirlah dia ya'lamu makhraja. Allah akan berikan solusi-solusi, Allah akan berikan jalan keluar min haitsu la yahtasib, rezeki tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Jadi oleh karena itu takwalah yang menjadikan kita mulia, takwalah yang menjadikan kita hebat. Maka kita lihat bagaimana kondisi umat Islam hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu pernah memerintah dunia selama lebih kurang 1300 tahun pada masa pemerintahan Islam. Dan dunia dipenuhi dengan kedamaian. Bahkan seluruh umat beragama mendapatkan jaminan kebebasan seluas-luasnya. Dan itulah kenangan terindah yang pernah dirasakan umat Islam. Kondisi sekarang bagaimana hadirin? Kondisi umat Islam saat ini sangat memprihatinkan, terutama dalam 100 tahun terakhir. Berbagai bencana telah melanda umat. Yang paling mengerikan adalah adanya jarak yang kian jauh antara kita dengan Allah. Karena ini pun mengikuti dengan adanya penyampingan moralitas serta ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka oleh karena itu mari dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan ini 6 hari lagi, mari kita tingkatkan amal kita. Yang pertama yaitu dengan memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah insya Allah akan menjadikan kita orang yang berkah. Kenapa sedekah? Cukup banyak hadis-hadis ataupun ayat-ayat Allah yang menyuruhkan kita untuk mengeluarkan sedekah. Dengan sedekah kita akan menolak lawan.
dengan sedekah kita akan Allah mudahkan rezeki, dan dengan sedekah Allah beri jalan keluar dengan keluar. Maka ini yang pertama adalah memperbanyak sedekah, terutama di bulan Ramadan. Melakukan hadis komentar ini. Yang kedua, hadirin, memberi buka puasa, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Satu orang yang kita beri buka puasa, itu sebenarnya kita sudah berpuasa 1 hari. Coba bayangkan kalau 5 orang yang kita beri buka puasa. Coba bayangkan kalau 180 hari, 180 orang yang kita buka puasa, sebenarnya kita sudah berpuasa lebih dahulu. Dan yang hebat yang hadir yang dimakan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi makanan orang yang berbuka puasa, didoakan oleh malaikat Jibril di malam Qadar. Ini yang luar biasa. Orang yang memberi makanan buka puasa untuk yang buka puasa, maka didoakan oleh malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, Nabi senantiasa memperbanyak baca Al-Quran, lebih-lebih di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu kita upayakan di hari-hari malam-malam Ramadan terus kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kita sudah lihat ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Nabi kita itu menjadi penghulu para nabi. Ketika Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril, terutama oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril itu menjadi malaikat Sayyidul Malaikat, penghulu malaikat. Ketika Al-Quran itu turun kepada umat Nabi Muhammad, maka kita harus khairul anam, sebaik-baik manusia. Dan kita tahu bahwa ketika Al-Quran turun di malam Qadar, maka malam Qadar itu khairul layali, sebaik-baik malam. Dan ketika Al-Quran turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi Sayyidul Syuhur, penghulunya bulan. Maka ketika kita baca Al-Quran, insya Allah kita akan memuliakan kita. Kenapa? Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ketika orang yang membaca Al-Quran, maka terus Allah akan memberi kemudian-kemudian kepada orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, memperbanyak doa dan zikir. Mohon, mari sama-sama kita berbanyak zikir. Kita doakan diri kita, ya Allah, jadikan saya suami yang saleh, jadikan istri saya istri salehah, jadikan anak-anak saya anak-anak yang waladun Al-Quran, anak-anak yang tahan, ya Allah, anak-anak yang cinta masjid, anak-anak yang cinta Quran, ya Allah. Ya Allah, jadikan kalau anak seorang terus doakan orang tuanya. Maka berbanyak-banyak kita berdoa di bulan Ramadan dan zikir juga. Kenapa? Karena 3 doa yang tidak ditolak itu yang pertama imam yang doa, imam yang adil, yang kedua orang yang berpuasa, yang ketiga orang yang bertolim. Maka kita termasuk orang-orang yang berpuasa makbul doanya. Kemudian yang kelima, qiyamul lail. Agar terus kita upayakan jangan sempat tinggal 1 malam pun qiyamul lail kita, yaitu salat tarawih. Mari kita pertahankan. Godaan ini semakin banyak. 10 tahun ini semakin banyak. Ada yang buat kue, buat roti dan sebagainya. Ada yang cari baju dan sebagainya. Maka kita mohon di malamnya jangan sempat kita tidak sholat qiyamul lail. Lebih-lebih lagi kalau kita sholat qiyamul lail, sholat tarawih sampai imam selesai, dicatat kita beribadah semalam suntuk. Jadi ketika kita tertidur malam Lailatul Qadar dengan kita ada sholat tarawih, maka kita tercatat orang-orang yang bangun malam itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholat witir tadi. Sholat witir yang pernah kita tinggalkan. Dan sholat witir itu disyariatkan di bulan Ramadan itu berjamaah. Sedangkan di luar bulan Ramadan ya sendiri. Insya Allah dengan kita kebiasaan kita menjadikan Ramadan ini sebagai bulan, umpamanya sebagai bulan Rancah Badri, menyotrik Rancah Badri, maka Badri api penuh, maka lama yang bisa gunakan. Atau kalau kita umpamakan bulan Ramadan ini bulan mengisi bahan bakar, menyembahkan bakar di penuh taisi, maka panjang perjalanan yang bisa kita laksanakan.
yang kita lalui. Maka insya Allah akan terus akan kuat untuk bertemu dengan Ramadan berikutnya dengan kondisi kita laksanakan ikhtiar. Kita mudah malam karena kita kebiasaan mudah malam. Bersedekah karena Ramadan kita bersedekah. Tapi banyak baca Al-Quran karena di dalam bulan Ramadan senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai bacaan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah kita tinggalkan nama. Kita usahakan sholat wajib berjamaah hadirin yang dimuliakan Allah. Karena Nabi tidak pernah tinggal sholat berjamaah. Kita upayakan sekuat tenaga kita, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sholat berjamaah, sholat wajib berjamaah. Lebih-lebih kita upayakan, moga-moga ada qabliyah ba'diyah. Karena sholat itu adalah mi'raj, sholat itu mi'rajul mu'min. Orang beriman sholat terbang, diterbang kapalnya sungai Saidnya adalah sholat qabliyah dan ba'diyah. Mudah-mudahan kita bisa upaya sedikit. Kemudian hadirin yang Allah yang ke-8, hampir habis sholat duha. InsyaAllah menuju dalam bulan Ramadan kita senantiasa sholat duha. Mudah-mudahan di luar Ramadan juga kita akan mampu melakukan sholat duha. Dan sholat duha itu bagaikan bersedekah 60 kali. Maka kenapa sholat duha begitu digalakkan di sunnah? Dia bagaikan 360 kali dia bersedekah. Maka kita lihat orang-orang yang konsisten dengan sholat duha, Allah mudahkan persoalannya, Allah mudahkan rezeki. Dan mudah-mudahan kalau bulan Ramadan kita coba tidak pernah tinggal, insya Allah di luar Ramadan juga kita akan konsisten insya Allah. Kemudian yang 9, terus kita menjaga lidah kita, menjaga bahkan dengan lidah dari mengumpat dan sebagainya. Maka kalau bisa kita jaga hati kita jangan sampai kotor, terkotori oleh suudzon dan sebagainya. Kemudian yang ke-10 yaitu beriktikaf, lebih-lebih di 10 terakhir Ramadan, karena kita tahu kalau kita dapatkan Lailatul Qadar itu bagaikan kita 83 tahun 4 bulan, dan itu luar biasa. Maka oleh karena itu bulan dengan kita iktikaf, kita usahakan mendapat Lailatul Qadar ini. Dan Lailatul Qadar ini sebagaimana Nabi juga terus menyampaikan kepada kita agar kita terus mencari 10 yang terakhir. Dan kita lihat Imam Nawawi itu umur 7 tahun. Umur 7 tahun untuk membangunkan keluarganya karena nampak cahaya. Membangunkan ayahnya, ya wahai ayahanda, ini cahaya apa? Maka oleh ayahanda karena nampak, dibangunlah keluarga lain, maka tahu pada malam itu malam 27 Ramadan. Begitu juga dari ulama-ulama yang lain banyak yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan ketika kita tidak mendapat melihatnya, insya Allah dengan konsisten 10 amal meraih dalam takwa tadi, insya Allah kita dicatat di bawah Allah dalam orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Lebih-lebih tadi ada memberi buka puasa, itu sudah doa malaikat kepada orang yang memberi buka puasa mendapatkan Lailatul Qadar. Mungkin dengan Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang kita sampaikan. Intinya adalah mudah-mudahan la'allakum tattaqun, kita menjadi orang yang bertakwa. Dengan takwa kita akan mudah Allah bukakan sholat kita, Allah bukakan urusan kita. Dan ini yang dapat disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.